Setiap hari Minggu, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu jam 4 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya, mari bergabung dalam ibadah Minggu Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan, kepribadian tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup. Yang kedua berdamai dengan pasangan. Kak Laura tidak sekolah, betul ya? Ya, tadinya saya hanya lulus sekolah dasar, TK dan sekolah dasar. Oh, jadi SD sempat lulus ya, Kak ya? Dan waktu kecil itu apa ya? Kakak dijahati saudara sendiri ya? Nah, Mengalami saya memang di keluarga itu tidak ada keharmonisan ya, baik dari orang tua, dari saudara perempuan, saudara laki-laki. Bahkan ketika ibu saya sakit-sakitan, kami kan 6 bersaudara, 3 itu di rumah, 3 merantau. Jadi kakak perempuan saya itu mengirim surat ke 3 saudara laki-laki saya. Cuman yang pulang cuma 1. Saya masih umur 12 tahun ya kalau nggak salah tuh. Jadi dia datang ya kita juga tidak ada curiga lah namanya saudara gitu kan. Tetapi kok malah dia melecehkan saya gitu di saat saya masih masih apa ya masih polos-polosnya dan nggak ngerti apapun. Kalau di zaman saya itu kan apalagi saya anak transmigrasi ngerti ya Bapak Ibu. Jadi nggak punya handphone, nggak punya TV, tanah juga masih belum aspal, listrik juga belum ada. Jadi bener-bener polos banget. Jadi nggak ngerti apa-apa. Jadi ketika semuanya terjadi ya nggak ngerti apa-apa gitu, cuman ketika semuanya terjadi saya cuma bilang ya Tuhan gitu, saya sudah hancur, saya bilang gitu aja. Cuma saya ingin mengakhiri hidup saya, cuman hati saya bilang jangan, percayalah suatu saat kamu pasti bahagia. Udah itu aja iman saya waktu itu. iya. Jadi waktu terjadi pelecehan dengan saudara sendiri itu kakak umur berapa pada saat itu? Saya lahir 85, saat itu tahun 98, berarti sekitar 12 tahunan ya. Masih 12 tahun itu ya? Oke. Iya. Dan pada saat itu kakak tidak melaporkan ya kepada orang tua gitu? eh saya itu anak yang baik ya, jadi saya tidak mau kakak saya dipukul, terus bapak itu kan baru kehilangan ibu, jadi pasti sedih gitu. Kalau saya ngomong ke papa, pasti papa akan gimana ya? Pasti ngamuk lah gitu. Pasti terjadi sesuatu keributan yang saya tahu lah keluarga saya kayak gitu kan. Jadi saya lebih memilih untuk diem, ya diem aja, cuman diem, diem itu antara dua. Takut keributan juga saya juga takut gitu. Nanti kalau saya yang dipukul abang saya setelah dia dipukul bapak saya, jadi banyak yang saya pikirkan gitu, resikonya juga gitu. Jadi saya memilih untuk diem. Baik. Kenapa kakak sampai sekolah SD? Kenapa tidak lanjut SMP? Selain kami dari keluarga yang sangat-sangat miskin, terus pola pikir ayah saya itu anak perempuan itu pasti di dapur juga. Jadi nggak perlu lah sekolah tinggi-tinggi ngapain, ntar juga ujung-ujungnya ke dapur. Jadi kayak ya gitulah kata papa saya waktu itu. Kecewa sih, sempat Oh, sedih. Kecewa, sedih, iri ngelihat teman-teman saya ke SMP, sedangkan saya cuma diam di rumah. Rasanya tuh pengen ya udah nangis. Cuman aku bisa apa gitu. Ya sudahlah gitu. baik. Oke.
setelah tidak sekolah lagi, apa yang kakak lakukan? Bekerja? Ya waktu itu enggak sih, masih di rumah aja. Tapi setelah pelecehan itu terjadi, papa itu waktu abang saya mau melecehkan saya lagi, itu kan saya kunci pintunya karena papa saya pas ada di rumah. Jadi saya berani kunci pintu dari dalam gitu karena ada papa di sebelah kamar saya kan. Waktu dia Oh, gedor-gedor keras-keras panggil saya, besoknya papa tanya, Lis, itu siapa yang panggil-panggil? Saya diam aja nggak berani cerita. Mungkin papa saya ngerti kali ya, saya takut. Terus dia bilang, udah kamu ke kota aja kerja ya, papa cari kerjaan. Langsung ya udah diantar kerja ke rumah makan biasa di pinggir jalan gitu. Memang butuh satu karyawan gitu. Ya udah saya kerja di situ. Eh, saya cerita sama bos saya di situ gitu, karena saya pikir dia kayaknya orangnya baik gitu kan. sebentar kak. Setelah itu, Ini berarti uh, kakak keluar dari kampung ini. iya kampung sebelah sih nggak jauh. Jadi Oke, kampung saya itu di desa, terus ada pelabuhan namanya Kumai di Kalimantan Tengah. Mungkin ada yang tahu ya, saudara-saudara ibu-ibu. Jadi sebelahan aja, nggak jauh. oke. Kok bisa kerja kan masih kecil, masih 12 tahun. Oh, itu badan saya kan bongsor ya, tinggi gitu. Di kalau ukuran Indonesia tinggi lah. Kalau ukuran Mm-mm. Indonesia lumayan tinggi gitu. Terus saya tuh kayak umur 21, padahal saya masih umur 12, tapi ada yang bilang umur 12 kok kayak umur 21 udah besar. Bahkan saya lebih tinggi dari kakak saya. Jadi Oh, kakak perempuan saya itulah segini, yang saya tinggi. oke. Itulah yang membuat akhirnya rumah makan tersebut menerima kakak gitu ya. Ya, Oke, bagaimana di rumah makan tersebut kakak bekerja? ya bekerja cuman bersih-bersih, cuci piring, bantu potong-potong. Terus dengan adanya saya melihat bos saya sepertinya baik, perhatian, sayang sama saya cerita. Ketika saya cerita, ya saya pikir nggak ada apa-apa gitu. Malamnya saya dikasih minum, saya tahu sih mereknya gitu. Dia kasih saya satu merek whisky gitu. Ya saya minum aja, saya nggak curiga karena saya pikir mungkin dia sedang menghibur saya gitu ya. Saya minum lah, saya minum mabok, disuruh nurut ya, namanya orang mabuk ya. Saya nurut aja gitu. Saya disuruh ke hotel, setelah itu saya bangun dari tidur, saya kok dilecehkan lagi. Terus saya pulang, saya tanya, Bu, Ibu jual saya, mana duitnya? Saya bilang gitu. Belum, orangnya belum kasih gitu. Dan lebih jahatnya lagi, itu uang nggak dikasih sama saya, gaji saya juga nggak dibayar. Gaji kerja Loh, loh, saya di loh. situ juga nggak dibayar. Jadi saya nggak dapat uang sama Berarti, sekali dari pekerjaan halal juga. jadi bos kakak itu Ya, cewek ya gitu ya? suami istri. Suami istri. Jadi, eh bos kakak ini menjual kakak nih ceritanya, gitu ya? Iya. Oke. Jadi, bagaimana selanjutnya ketika kakak di waktu itu dijual seperti itu? Ya di depan kan itu kayak pelabuhan gitu, Bro. Jadi ada rumah makan banyak, ada hotel juga gitu. Disuruh jalan ke situ. Ya namanya mabuk dan masih kecil ya. Jadi nurut aja gitu. Kayak nurut sama orang tua gitu. Belum ngerti dosa juga kan. Oke, oke. Dan nggak melapor pada saat itu karena kan ini jatuhnya ya menghancurkan kakak sebenarnya, merusak ini. Melap nggak ada pikiran ke situ. Bagiku saat itu ya namanya orang nggak sekolah gimana sih, Bro? Nggak ada pikiran. Terus umur juga masih belum ada ya. Masih belum dewasa Mm-mm. gitu. Jadi nggak bisa mikir. Di pikiran saya waktu itu hanya kemarahan, balas dendam. Tetapi saya masih berpikir, mending saya yang jual diri aja daripada orang lain dapat keuntungan. Jadi itu pikiran saya waktu itu. Hah? Ya maklum lah ya, cuman itu aja dalam Iya. pikiranku saat itu. Karena sedih, kacau, setan itu kasih pikiran begitu, saya nurut aja. Akhirnya saya tinggalkan tempat rumah makan itu, saya pergi ke lokalisasi terdekat di situ, saya masuk ke situ. Hah? Jalan kakak masuk ke sana bagaimana? Ada orang yang bawa Nah, atau saya waktu itu kalau nggak salah ada satu teman, tapi temennya teman asal aja gitu di pinggir jalan gitu, tapi memang sudah kenal sedikit sih. Saya bilang tolong anterin saya ke sana, saya mau kerja gitu. Jadi dia juga jual saya ke sana, tapi saya biarin aja lah daripada saya sakit hati di sini gitu. Jadi dia antar saya seperti jadi ojek gitu, tapi dia juga jual saya ke situ. Saya tahu dan saya biarkan aja. ah, Yang penting saya sampai di sana. apa yang memutuskan kakak pada saat itu
menjadi apa? Terjun ke lokalisasi. Ini Ya itu keputusan karena besar loh. ya memang keputusan besar, tapi untuk anak-anak sekecil saya waktu itu hanya kemarahan dan kesedihan. Saya nggak punya tempat untuk pulang. Kalau saya pulang ke tempat bapak saya nggak mungkin. Papa saya pasti lebih sedih lagi gitu kan. Jadi niat saya pengen cari uang sebanyak mungkin. Kalau saya sukses, saya pulang bawa uang, pasti orang tua saya bangga dan semua luka saya akan saya tutupin. Gitu sih niatnya tadinya gitu aja. Hmm, baik. Jadi di usia keberapa lah kakak terjun ke lokalisasi? Ya itu terjadi beberapa bulan aja dari kejadian itu, masih 12 tahun. Masih di usia 12 tahun. Wow, masih di usia 12 tahun sudah terjun ke Ya, lokalisasi. Ini menjadi wanita malam lah istilahnya seperti itu ya. uh, ya. Dan bagaimana setelah bekerja di tempat tersebut? Mereka menerima ya? Ya, mereka menerima terus bilang, "Kamu cantik banget kok ada di sini," katanya, "kenapa nggak jadi artis aja," gitu. Mereka ada yang bilang gitu sih, cuman ya kalau kamu masih 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 suci, kenapa kamu ke sini katanya gitu. Karena kan memang saya kalau orang pintar ngeliat kan memang masih kecil banget ya. Cuman badan Iya, aja gede gitu. Terus iya. saya bilang enggak, saya udah rusak, saya bilang gitu. Terus mereka terima saya, mereka sayangin saya gitu semuanya. Jadi saya nyaman di situ. Cuman beberapa saat eh, saya ada yang deketin gitu, kamu ada om-om sih, dia bilang kamu jangan jangan lama-lama di sinilah, nanti kamu rusak parah, sayang kamu katanya. Kamu nikah aja ya sama keponakan saya gitu katanya. Cuman saya nggak cinta sama keponakannya. Cuman saya berpikir bahwa lebih baik saya melayani satu orang yang jadi suami saya lah daripada saya ada di lokalisasi seperti ini. Saya takut penyakit juga kan. Jadi saya Mm, mm, ikut mm, mm. sama sama om itu, dinikahkan sama keponakannya. Disitulah baru saya panggil bapak kandung saya gitu kan. Kalau kami saya kan bukan Kristen, jadi ya harus ada wali lah, namanya orang tua gitu. Itu saya baru Oh, panggil bapak. oke. Jadi dinikahkan sesuai dengan keyakinan kakak yang lama lah ini gitu ya? Ya kan belum belum jadi Oke, Kristen waktu itu. iya. Nah, bagaimana setelah menikah dengan dia? Apakah Setelah bahagia? setelah menikah, tidak, ternyata dia, ya namanya saya nggak cinta, mungkin ada kesalahan juga dari saya dari bersikap ya. Dan juga kan waktu itu sudah pakai narkoba ya. Jadi saya Ya. agak sedikit kayak mungkin kena kali saraf saya. Jadi katanya mereka nggak ngomong kayak gitu gitu. Jadi konflik lah. Padahal saya jelas dengar mereka nyindir begitu, saya ngadu sama suami saya gitu. Tetapi ternyata suami saya ya biasalah lebih membela keluarganya. Saya dipukul pakai sapu lidi itu kepala saya. Jadi Sama KDRT lah. suami ya? Ya Iya, KDRT. KDRT begitu. Udah nggak cinta di sudah nggak cinta di KDRT, mulai lagi trauma saya takut ya kan, gitu. Ketakutan gitu. Iya. Jadi selain kakak menjadi wanita malam di usia 12 tahun, kakak juga jatuh ke dalam obat-obatan terlarang seperti itu ya. Ya, selama 11 tahun. Oke. Nah, eh waktu menikah dengan dia, kakak punya anak. Tidak. Karena Oh. karena nggak cinta, diam-diam saya cari bidan untuk saya suntik itu supaya tidak hamil. Oh, baik. Dan eh bagaimana pernikahan kakak dengan kondisi seperti ini pada saat itu? Pernikahan itu hanya 1 minggu karena dia pukul Hah? saya kan 1 minggu aja saya melarikan diri. Karena tapi saya sebenarnya nggak melarikan diri ya. Saya kan biasa aja, maksudnya setelah dipukul itu saya kan masih kecil, nggak ngerti apa-apa, ya udah diem aja gitu. Cuman waktu saya mau mandi ke sungai, kan mandinya di sungai. Waktu saya mau ke sungai ada satu bapak-bapak, dia bilang, "Dek, dek sini," katanya, dipanggil kan. "Iya Pak," saya bilang gitu. "Saya tidak rela melihat kamu diperlakukan seperti orang yang nggak punya nenek moyang. Kamu mau nggak sembunyi di rumah saya pagi-pagi? eh, Kalau sekarang berangkat belum ada kapal, katanya besok ada kapal. Kamu saya kasih ongkos pulanglah ke Kalimantan karena itu kan bukan di Kalimantan ya. Jadi ke Pulau Jawa gitu, di sekitar Surabaya daerahnya, daerah suami saya ini.
kamu pulang ke Kalimantan naik kapal, Oh, saya ongkosin katanya gitu. Karena saya nggak rela ngelihat kamu diperlakukan seperti itu memang keluarga nggak benar gitu. Bapak itu kasih tahu semua gitu. Akhirnya ya udah saya sembunyi di rumah bapak ini, disembunyiin di kandang. Wah itu ribut, suami saya ah, keliling-keliling nyariin semua dipukul-pukul gitu. Ih ngeri banget, dia ngamuk kayak memang nggak waras orangnya. Saya baru tahu juga itu, dia ngamuk pak, keliling-keliling cari pukul-pukul-pukul, teriak-teriak panggil nama saya gitu. Saya ketakutan aja di dalam itu, ya ampun saya gemeteran gitu, sembunyi di apa ya kayak gudang gitu kan, disembunyiin di situ sama bapak itu yang nolong saya. Singkat cerita, oh, diongkosin naik angkot tuh ke pelabuhannya, mau naik kapal kan naik angkot dulu. Sebenarnya saya ketangkep sama anak buahnya dia itu, sama saya itu. Tapi puji oh, Tuhan ya, itulah sebenarnya Tuhan tuh sudah ada, cuman saya lambat mengenal dia. Tuhan tolong saya lewat satu bodyguardnya itu, orang suruhan dia itu. Sorry ya, ini kebanyakan nonton The Dacin jadi bilangnya bodyguard. Sedikit bercanda. oke. Jadi ada satu orang bilang gini, jangan-jangan biarin aja lah, lepasin aja katanya gitu. Dia masih kecil, Hah, kasihan katanya. Bersyukur aku ada bapak ini baik kali. Dilepaskan saya, padahal sebenarnya ketemu saya sama orang-orangnya itu pak. oh, jadi sebenarnya ketemu tapi dilepasin mereka. Salah satu dari mereka, udah jangan biarin aja lah, lepasin aja katanya gitu. Akhirnya saya bilang, saya makasih ya pak sebenarnya. Terus saya naik kapal, sampai kapal salah lagi. Saya namanya anak kecil, beli tiket salah kapalnya itu. Bukan ke Kalimantan Tengah, ternyata ke Kalimantan Barat. Aduh, Loh, salah saya bilang. Udah kapal udah jalan. Gimana ya nih saya bilang gitu. Tapi udahlah nggak apa-apa. Yang penting eh, tapi saya berpikir di dalam kapal itu, saya berpikir, saya diem aja. Tapi bersyukur juga sih, saya bilang, udahlah merantau aja, jangan pulang. Kalau pulang, nanti orang-orangnya kan ada di kampung saya, saudaranya, yang tadi omnya itu. Bisa aja nanti ah, orang tua ah, saya ah. dianiaya lagi. Di situ saya dikasih kesempatan berpikir, oh ya udahlah merantau aja dulu, cari uang dulu. Kan maaf nih, saya keluarga miskin, mana tahu kalau pulang-pulang saya kaya raya, orang bisa bahagiain orang tua gitu kan. Ya udah merantau aja ke Pontianak ya, singkat cerita. Singkat cerita di Pontianak. Disitulah mulai saya liar banget karena dendam itu benar-benar membuat saya jadi perempuan yang apa ya, jadi jahat liar gitulah ya. Mungkin roh roh jahatnya banyak banyak masuk ya Pak ya, kalau kita kan Hmm, nggak tahu sih waktu itu. Jadi ya pasang susuk lah segala macem gitu. oh pasang susuk ya. Di Iya. Oh, baik. Jadi waktu kakak nikah dulu, berarti suami umur berapa pada saat itu? Kakak kan 12 tahun. Saya 12, dia 23. Oh, baik. Berarti kakak ke Pontianak ini sekarang. Di Pontianak Ya, makin liar. ya, Berarti itu jatuhnya kakak meninggalkan suami ya pada saat itu ya? ya kabur dari dia. Baik. Kabur dari dia, ternyata kakak di Pontianak akhirnya. Oke. Kenapa memilih pasang susuk pada saat itu? Ya, sebenarnya nggak ada kepikiran sih. Dan untuk pertama kalinya itu saya pasang susuk itu, saya lagi beli pisang molen. Terus kata bapak itu, Dek, kamu kan cantik, muda, tapi kok kurang laris ya, nggak kayak teman-temanmu gitu. Apakah itu marketingnya si dukun ini? Saya nggak tahu juga. Tapi ya namanya anak Oh, umur segitu kan jadi urut. Kenapa? Hmm, jadi di Pontianak kakak berarti masuk lokalisasi lagi. Iya, tapi itu lebih lebih Oh, keren sedikit lah dibandingkan di desa gitu, lebih keren sedikit karena kan memang kotanya lebih besar. Kalau saya Kalimantan Tengahnya kurang maju, Kalimantan Barat Pontianak itu gede, kota kota ibu kotanya. Gitu. oh, jadi lebih bagus artinya tuh ya lebih Ya. lebih oke oke. Cuman dosanya Ah, dosanya sama aja. iya dosanya sama aja gitu. Iya. Kenapa kakak memilih? Karena memang nggak tahu mau kerja apa ya? Ya, karena kan saya lulus SD, kerja biasa juga ya bisa sih sebenarnya ya, cuci piring atau apa, tapi saya merasa itu lama ya dapat duitnya gitu. Jadi saya pikir, udahlah kerja malam aja udah rusak ini sekalian aja cari duit gitu. Cari jalan pintas lah dia bilang. Oh, oke cari jalan pintas ya pada saat itu ya. Hmm. Dan akhirnya kakak pasang susuk ya. Setelah dianjurkan Iya, begitu nekat pasang susuk. iya. Oke. Apa ya?
namanya umur masih kecil kan, kalau ada yang ngebaikin, dirayu, apalagi saya orangnya baik, suka nurut sama orang gitu ya. Ya udah nurut aja, pakai aja gitu. Karena belum tahu dosa juga kan, belum tahu yang benar yang mana gitu. Oke, jadi pertama kali pasang susuk itu ditaruh di mana? Di bagian muka ya? Pertama sih ya di bagian muka. Di bagian muka banyak. Hmm, Tapi waktu itu satu dulu oke. ya, satu. Karena kan keuangan juga. Bayar berapa pada saat itu? Saat itu sih pasarannya di mana-mana masih 100.000 satunya. Oh, murah ya pasang susuk itu Iya, tapi kan 100 nggak ribunya tahun mahal. berapa? 100 ribunya tahun 99. Oh, oke. Jadi pasang susuk pada saat itu supaya apa? Aura kakak kelihatan gitu. Orang ngelihat lebih cantik gitu ya, lebih berkarisma seperti itu. Ya mungkin kayak gitu sih. Cuman marketingnya waktu itu Bapak Dukun Pisang Molennya cuman bilang biar laris, biar banyak rezekinya gitu aja sih ngomongnya. Oh, jadi dukun itu si tukang jual pisang molen itu. Iya, iya. Oh, dia mah lagi dagang itu, lagi dagang pisang molen malah nyari pasien dia. Iya, Oke. kayak gitu. Nah, apa yang kakak rasakan setelah dipasang susuk tersebut? Ya jadi kayak ada roh jahat masuk ke dalam diri, lebih pede, godain laki-lakinya lebih berani. Kayak lagi pakai Oh, narkoboy gitu. Jadi lebih pede. Kalau ngeliat laki-laki biasanya kan agak malu gitu ya. Itu enggak. Saya berani gitu. Kayak kayak dewasa gitu, kayak orang dewasa. Padahal kan umur saya masih 13 tahun ya waktu itu. Kan naik setahun ya, naik setahun kemudian. Jadi kayak dewasa gitu, kayak orang udah dewasa. Kayak perempuan dewasa oh, gitu. wow. Tapi dampaknya pakai susuk itu bagus nggak? Artinya semakin banyak laki-laki yang ke kakak gitu. Nggak banyak sih, satu orang, tapi ya sebenarnya banyak, cuman satu orang itu menghalangi semuanya karena dia bos besar, dia suka banget sama saya, jadi dia yang selalu sama saya aja gitu. Oh, jadi ada bos besar Heeh. artinya tuh kepincut lah sama kakak pada saat Ya, itu. jadi satu orang itu, tapi dia jadi dia sama saya terus, jadi dia menghalangi orang yang mau sama saya, jadi saya sama dia aja gitu. Baik. Apakah lanjut hubungan tersebut dengan si satu orang itu? Lanjut sih, cuman ada gangguan sedikit dari satu perempuan juga yang suka sama dia gitu. Jadi berdua sama dia gitu kan. Terus ya diganggu begitu, saya jadi agak males ya. Terus saya bilang sama teman saya, kok gini ya dunia malam? Ya memang begitu, namanya dunia. Lu baru satu, gue digangguin banyak gitu. Terus ada teman satu Oh, lagi, kalau gini yuk kita ke perbatasan luar negeri aja katanya. Udah kerjaan kayak gini mah sakit hati iya, saingan banyak iya. Sekalian aja kita cari dolar ke perbatasan katanya. Mana tahu di sana hah, kita sukses. Ayolah aku bilang gitu. Sekalinya berangkat ke Batam tuh. Berangkat ke Batam hmm. sampai sono ternyata teman teman saya ini juga jual saya lagi, Bro. Jadi memang dia tahu ya Hah? kalau umur orang kecil itu. Iya, dia jual saya 2 juta itu. Tapi saya bersyukur setiap kali saya di dunia malam itu saya nggak pernah lama, Bro. Jadi selalu ada bos besar ambil saya. Saat itu saya juga nggak lama kerja di situ, ketemu orang Cina Malaysia. Diambillah saya, dikasih rumah. Disitulah saya punya anak dua itu, si Pinky dan Willy itu. Oh, dari ini ceritanya kakak nikah lagi gitu. Tapi nikahnya nggak pakai agama-agama, cuman kontrak aja, kawin kontrak. Kan dia orang Oh, asing, punya. bukan orang Indonesia. Oh, jadi punya anak dua dari dia begitu. Iya. Baik, baik. Oke. Berarti kehidupan pada saat itu sudah mulai membaik karena artinya itu ada laki-laki yang membiayai gitu loh, walaupun Baik bukan banget, suami ya. bisa dikatakan baik banget ya, karena dikasih rumah kemana-mana gampang, mobil ada gitu, motor ada gitu. Cuman waktu itu nggak lama, kebahagiaan itu nggak lama, kesenangan itu nggak lama. Setelah saya tahu dia ternyata bohongin saya, ternyata saya adalah istri keempat, simpanannya keempat, saya Hah? di situ mulai, iya. Oh, jadi ternyata kakak adalah Marah istri gitu. keempatnya. Iya, saya marah di situ. Wah, saya ngerasa dibohongin sama dia gitu kan.
Jadi saya mulai nakal lagi saya. Jadi kalau dia datang saya baik-baik gitu. Tapi kalau dia pergi nih pulang ke Malaysia, oh mulai saya selingkuh kemana-mana. Karena dendam itu, dia bohongin saya gitu. Ketahuannya dari mana Kak kalau Kakak adalah istri keempat pada saat itu? Sebenarnya dia yang ngaku sih, dia ngaku sendiri setelah setelah saya melahirkan setahun ya. Ya setelah saya melahirkan beberapa bulan dia ngaku, dia baru ngaku. Oh, baik, baik. Nah, akhirnya Ya, ya makin kecewa lah Kakak ya. Makin bertumpuk-tumpuk ya, lah menyimpan ngamuk. kepahitan ini. Ya, saya rasa semua perempuan juga nggak ada yang mau dibohongin ya ibu-ibu ya di bawah. Pasti marah gitu kan. Nah, jadi saya pikir ngapain saya setia sama kamu, kamu udah bohongin saya gitu kan. Kalau dari awal dia jujur mungkin saya nggak semarah itu mungkin ya. Hmm, Iya. oke. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kakak meninggalkan laki-laki itu atau? Enggak, sayang duitnya. Sayang duitnya Oh, daripada masih. saya masuk lokalisasi, mengerikan ya kan. Eh, jadi saya Hmm. tetap bertahan sama dia, bohongin dia, saya pura-pura jadi istri yang baik gitu. Terus waktu berhentinya itu dia saya nggak tahu kalau saya tuh sebenarnya udah mengisi ya hamil anak kedua saya belum tahu. Eh, dia meninggal karena overdosis. Oh, Terus saya belum sempat kabarin. Saya oke. belum sempat kabarin. Terus ada telepon dari Malaysia bahwa jam 8 pagi dia nggak ada. Terus memang ada surat kayak koran gitu kan, kalau orang kaya kan ada di koran itu, di koran Singapura itu meninggal itu. Oh iya, telah meninggal gitu ya. Terus teman saya bilang, tapi saya nggak lihat, teman saya yang lihat, iya bener nggak bohong katanya. Dan memang kalau bangsanya mereka tuh nggak boleh bohong, kalau meninggal sakit itu nggak boleh bohong gitu. Sama kayak orang Kristen ya, nggak boleh bohong kalau bilang meninggal sakit, itu nggak boleh bohong-bohongan. Hmm, Saya lihat, oke. mana saya mau lihat, saya bilang gitu. Enggak, saya nggak mau, nanti kamu nangis katanya. Ih, kamu jahat banget sih, saya bilang gitu kan. Itu kan buat kenangan ya, saya mau potong gitu, kasih ke anak saya biar tahu bapaknya nggak ada, kayak apa, kayak malah sama dia dibuang. Saya bilang gitu sama teman saya. Ya udahlah, di situ hancurnya saya, bener-bener kayak, ya ampun, saya bilang gitu, hidup saya, masa saya harus kerja lagi, saya bilang gitu kan. Saya kerja sebenarnya untuk anak-anak saya harus makan kan. Saya kerja, tapi nggak bisa. Karena apa ya, ketika saya udah jadi besar gitu ya, orang tahu hidup saya enak gitu. Ketika saya mau kerja lagi, di situ saya mulai punya ngerti gengsi ya, mengerti gengsi, ngerti malu gitu. Mm-mm. Dari Mm-mm. situ saya mulai nggak mungkin aku masa turun kelas lagi. Udah jadi orang Ya. kaya masa turun kelas lagi saya gitu kan. Di situ saya Mm-mm. diem aja ada di diskotik itu. Terus saya pikir kayaknya aku harus pergi ke kota lain deh. Terpaksa anak-anak saya tinggalin sementara. Saya bilang nggak bisa saya kerja di situ, saya malu gitu kan. Saya titipin Akhirnya anak-anak kakak saya berangkat. ke saya titipin anak-anak saya ke teman saya gitu. Jadi rumah semua kita jual, tapi ya namanya maaf nih ya bahasa gaul kami dulu, uang setan dimakan hantu. Habis Oke. semuanya. Ya kan biaya anak-anak juga ya kan. Dan babysitter anak saya itu waktu itu tahu saya orang banyak duit, dia minta mahal. Pasaran jaga anak waktu itu 250 sebulan, dia minta 400 karena dia tahu saya banyak duit gitu kan. Oh, Ya udahlah saya bayar aja, yang penting anak saya dijaga. Saya nggak pernah berani marahin babysitter saya, Pastor. Sesalah apapun dia, karena saya takut kalau saya pergi, ntar anak saya dijewer ya kan. Jadi yang sering dimarahin saya ini bosnya, tapi sering kali saya yang dimarahin, tapi saya nurut aja, iya iya gitu. Saya demi anak saya jangan dipukul sama dia gitu. Ah, ini pesan saya ke ibu-ibu ya, yang punya pembantu jangan suka dimarahin. Kamu nggak ada, anakmu dijewer nanti. Itu memang udah hukumnya itu. Jadi aku nggak pernah berani marahin. oke. Ah, Singkat cerita saya ke Batam. Sampai ke Batam, disitulah saya beruntung ya. Waktu saya ke Batam, di situ tidak ada, ada sih lokalisasi, tapi saya diajarin sama teman saya, kamu cantik, jangan masuk cewek-cewek yang di kaca itu. Kan ada kan kalau yang di Ah, kaca-kaca itu satu-satu kayak gitu, gitu. Jangan yang begitu katanya. oke. Kalau itu kita tiap hari harus layani orang katanya. Terus gimana? Kamu kan cantik, kamu jadi itu aja tuh. Kalau zaman sekarang LC lah gitu kan. Cuman saya dapat Ya. di atasnya LC, saya GRO. Jadi saya yang mengurus kayak kapten lah kalau di restoran ya kasarnya gitu. Cuman memang boleh nemenin orang-orang juga gitu. Tapi kalau masalah open BO terserah kamu. Kamu mau terserah. Enggak juga nggak apa-apa karena sudah ada gaji. Jadi saya bersyukur ya ada tempat malam. Tapi
ada kelasnya, ternyata itu kelas 1 gitu. Jadi saya jadi GRO di sana di Batam. Jadi gajinya lebih tinggi dari LC biasa gitu. Wah, di situ jadi kalau GRO itu masih di bawah supervisor. Jadi saya bukan supervisor ya. Jadi ada manajer, supervisor, GRO, baru LC, baru anak kaca. Nah, gitu. Cuman kalau udah GRO itu termasuk udah kelas 1. Nah, gitu tingkatannya di sana. Oh, Saya di situ, wah, udah mulai lebih mewah nih daripada yang semula. Pokoknya disitulah puncaknya saya tidur di hotel mewah ya. Malam itu ya. saya ngerasa, saya bolak-balik nih ke tempat anak, bolak-balik. Cuman saya tidak bolak-balik ke tempat anak saya yang kedua. Katanya mau dirawat sama yang nggak punya anak gitu kan. Saya hanya bolak-balik ke anak saya nomor 1. Bolak-balik ke Batam, Tanjung Balai. Malam itu entah kenapa saya capek dengan semua itu. Saya lelah gitu. Saya lelah, saya ngerasa kayak, kok hidup. Karena udah mulai dewasa ya, udah mulai 21 tahun. Sudah mulai Oh, mengerti kehidupan, sudah mulai mengerti yang benar yang mana, orang yang, udah mulai ngerti salah benernya gitu kan. dan berarti punya anak di usia berapa? Pertama kali punya anak kakak usia berapa tahun? Eh 17 tahun melahirkan, berarti 16 tahun ya hamil. Oke, 16 tahun sudah hamil, 17 tahun punya anak, ya ampun. Oke, umur makin dewasa, sudah 21 tahun. Bagaimana? Waktu usia 21 tahun itulah saya ngerasa hidup saya kayak kacau balau. Saya sendiri menemukan diri saya tuh kayak raksasa gitu emosinya. Saya nggak bisa ngatur emosi saya makin parah. Eh kayak kayak bom waktu yang tadinya saya simpan akhirnya saya meledak, saya gampang tersinggung, saya mulai tuh kayak preman gak jelas, suka marah-marah, berantem mulu. Padahal dulu nggak pernah saya bro kayak gitu. Saya orangnya lembut, disakitin orang saya diem, iya aja gitu. Tapi setelah kayak bom waktu ya memang emosi tuh nggak boleh dipendam sembarangan. Akhirnya saya meledak di situ. Setelah itu saya karena saya dasarnya baik ya, anaknya polos gitu, saya nangis gitu, menemukan diri saya kok jadi kayak gini, saya nangis, saya sedih gitu, saya nggak mau Tuhan gitu ya, saya nggak mau jadi orang yang kasar kayak gini, saya bilang gitu, saya nangis. Saya ingat pelajaran agama saya waktu kecil, saya dengar suara, dulu nggak ngerti ya, dulu nggak ngerti itu suara apa, tapi dia bilang kalau ampuni saja kakakmu, katanya gitu, doakan ampuni kakakmu. Oh, Perasaan saya nih, saya nggak ada dendam. Saya tidak dendam dengan keluarga saya, abang saya, semuanya nggak ada. Saya udah melupakan semua itu karena udah bertahun-tahun lamanya gitu ya. Cuman entah kenapa kok yang disuruh itu, ya sudahlah nurut aja gitu kan. Karena saya juga percaya bahwa di dunia ini ada alamnya manusia, ada alamnya Tuhan gitu kan. Ya sudah, saya berdoa, tapi masih berdoanya masih agama dulu lah ya. Saya doain aja gitu. Di situ saya lega banget. Seakan-akan selama ini tuh kayak bau batu gitu di kepala saya, di badan saya tuh kayak gendong batu. Dan itu lega banget. Sumpah malam itu saya nggak pergi ke mana-mana. Saya langsung tidur aja karena lemes, badan saya lemes gitu, kayak capek gitu. Saya tidur gitu. Malamnya mimpi masuk gereja. Saya bingung di situ bangun. Loh, kenapa mimpi masuk ke sini? Saya kan bukan Kristen gitu kan. Cuman ya sudahlah gitu, cuman nggak langsung saya cari gereja. Tapi kenapa saya lemot sekali, kenapa nggak langsung cari gereja waktu itu, kenapa tunggu Tuhan datang dulu ke ibadah saya, ke mimpi saya, baru saya cari Tuhan. Seandainya saya cepat respon, mungkin saya nggak sehancur itu gitu, nggak perlu punya anak di luar nikah itu ya. Cuman ya sudahlah, mungkin Tuhan punya rencana gitu. Intinya setelah itu saya pergi kerja itu, saya belum memutuskan juga nyari gereja, tapi ada satu perubahan bro. Saya pakai bajunya sopan. Yang tadinya saya kalau ngumpul sama teman-teman artis semua, artis pub malam ya, maksudnya bukan artis TV, artis pub malam itu ya. biasanya kan pakai baju paling seksi, paling heboh gitu ya. Malam itu ada satu perubahan. Saya jadi pakai gaun yang rapi, sopan, dan saya diem gitu, dandannya juga biasa aja gitu. Sampai diledekin nih sama teman saya, itu si Ame ngapain tuh so alim banget katanya. Karena biasanya saya paling suka gangguin semuanya, saya paling ceria gitu kan, menutupi kekosongan hati saya, menutupi kesepiannya hati saya gitu. Saya jadinya ekstrovert, saya jadi orang yang ceria gitu, padahal di dalam hati saya betul saya sangat kesepian dan sedih ya. Cuman ya itulah yang bisa saya lakukan, saya diem aja. Terus kalau nggak salah malam itu tuh malam Lebaran, jadi semua orang saya salamin kayak salam Lebaran itu, Selamat Hari Raya Idul Fitri kayak gitu.
Satu orang bilang gini, waiter itu, orang Batak, baru apa ya, saya lupa namanya, Kak Ratna. Eh, Orang Batak ini cewek, maaf saya Natal katanya gitu. Ini lain. Terus saya kejar dia kan, Ah, kakak Kristen, saya bilang iya kak, saya mimpi apa. Saya bilang saya mimpi masuk gereja, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, dengar ya dek, katanya, kalau Tuhan sudah panggil jangan keraskan hatimu, katanya gitu. Saya pikir itu ah, tuh cuman bahasa orang Kristen biasa atau bahasa manusia biasa. Saya nggak tahu bro kalau itu firman Tuhan. Tapi saya takut dengar itu oke. pertama kali. Apa ini ya? Saya bilang gitu. Terus saya kejar dia terus sampai ke lantai 2. Kita ngobrol lagi. Terus ada lagi temen yang memang Kristen juga. 2 orang kami ngobrol. Terus diceritain tentang Yesus bagaimana menyembuhkan orang tuli ya. Kalau nggak salah kesaksian pertama yang saya dengar. Terus saya, wah hebat dong Yesus ya. Saya bilang gitu. Ya udah, singkat cerita saya ke Ah, gereja. Ke gereja, kenalan sama Bu Gembalanya. Bu Gembalanya agak bingung nih. Pertanyaannya banyak banget. Mungkin dia takut juga. Dia kayak oke. orang takut gitu, tanya banyak sekali. Waktu saya jawab malah dia yang nangis duluan. Ngeri banget hidupmu, katanya gitu. Ya udah, nangis kan dia. Cerita kita, ternyata saya pikir tuh kalau mau jadi Kristen itu langsung jadi Kristen kalau udah ke gereja. Ternyata enggak. Ternyata belajar dulu bolak-balik sampai sebulan. Astaga, saya bilang gitu, kayak buang waktu, buang ini. Tapi saya tidak, apa namanya, tidak mundur gitu ya, karena saya Ah, penasaran ini Yesus ini siapa gitu. Saya senang banget sama dia, apalagi saat saya terima Alkitab, saya baca semua itu sampai selesai. Nggak saya lewatkan oh, satu kata pun, satu angka pun. Saya baca semua. Ngerti nggak oh, ngerti, saya baca semua. Jadi iman saya gini, anggap saja ini tubuh Tuhan, surat cinta dari Tuhan. Jadi nggak saya lewatkan satu kata pun. Saya baca semua, saya suka banget gitu. Nggak ada yang tuntun saya baca aja sambil berdoa. Dibaptislah saya gitu. hah, Pas mau dibaptis itu sebenarnya ya setelah sebulan. oke. Jadi setelah sebulan mempelajari kekristenan gitu ya, Mm-mm. apa yang membuat kakak memutuskan dibaptis? Ya karena saya udah cinta sama ajaran Yesus ini. Karena ajaran Yesus ini ada perempuan Samaria. Ya perempuan Samaria itu kayak saya ya. Terus kayak perempuan Magdalena itu kan kayak saya gitu. Saya imannya Tuhan itu aku gitu. Aku selalu gitu kalau baca 2 cerita itu. Aku selalu nangis, Tuhan ini saya bilang gitu. Saya ngerasa dihargai gitu sama ajaran ini gitu. Ketika ketika ke Yesus, surganya kita hidup mulia bersama Bapa kayak malaikat. Terus saya perempuan kotor aja diampuni, tidak dihakimi, diterima sama Yesus gitu. Bahkan Yesus menyempatkan diri cari perempuan seperti ini gitu untuk menyelamatkan dia. Aku terharu gitu bro. Jadi aku menerima Tuhan tuh karena dia menghargai perempuan gitu. Pernikahan juga satu Ya, gitu ya, ya. seperti yang bro selama ini ajarkan. Saya sampai bilang dalam hati saya, ini ajaran yang saya cari, ini Alkitab yang saya cari, bahkan sejak umur 7 tahun saya cari ajaran ini. Ternyata ada, bukan cuma hayalan saya doang gitu. Dari umur Hmm. 7 tahun saya sudah memberontak. Setelah baptis itu, saya kan tadinya pakai susuk tuh yang bro tadi tanya, kayak masuk roh jahat kan. Ya, susuk. Waktu saya baptis, itu kebalikannya. Saya kayak dibangunin dari tidur. Disitulah, terserah ya Bapak Ibu kalau ada yang mau bilang lebay, terserah. Ini yang saya alami, saya kayak kayak orang pakai kacamata hitam itu kayak dilepas, saya kayak dibangunin dari tidur. Jadi kayak ada orang bangunin saya gitu. Saya sadar gitu. Hah? Terus terang banget dunia ini. Pokoknya kayak saya Oh, kayak apa ya? Kayak sadar gitu. Saya sampai gini bilang oke. sama hati saya. Jadi selama ini saya hidup kayak ditunggangin iblis gitu. Jadi barulah saya ngerasa saya hidup sendiri nih waktu saya udah dibaptis nih. Tuhan kembalikan kehidupan itu. Rasanya begitu yang Oh, saya rasakan. iya, 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 iya. Tapi Da, setelah dalam ah, pertobatan, saya nggak langsung suci ya Bapak Ibu Pastor. Jujur saya ya, juga masih jatuh ya. bangun karena kan untuk latihan menjadi benar itu nggak langsung ya. Jadi saya juga setelah 8 bulan Tuhan kasih penderitaan, proses gitu, saya juga jatuh, saya juga ya kayak gitu. Saya mau kembali Hmm. lagi ke ajaran saya yang dulu karena nggak kuat. 8 bulan jadi Kristen itu, Oh, saya bilang Tuhan, kenapa? heeh. Jadi Saya 8 bulan jadi Kristen sempat mau balik lagi gitu ya?
Iya, saya nggak kuat karena ya ujian lah. Itu kan kota besar ya Batam itu. 8 bulan jadi Kristen, saya sempat bilang gini, Tuhan, kok saya belum dapat mujizat ya gitu. Kok hidup saya susah. Jadi kontrakan saya tuh penuh barang-barang tuh sampai saya jualin semua. Saya jualin semua untuk makan, untuk kan kalau di sana kerja itu gajinya cuma 800.000, bayar kosan udah 300 gitu. Jadi sisa cuma 200 dan itu saya harus beli sabun, mandi dan makan lagi untuk sebulan. Jadi kurang banget. Di sana itu kalau jadi mafia banyak duit bro, tapi kalau untuk kerja halal susah. Kalau bukan orang yang punya rumah di situ nggak bisa. Jadi akhirnya Ah, bener-bener habislah semua ya kan barang-barangku itu. 8 bulan itu saya udah nggak kuat lagi. Itulah biasa lah ya, setan itu suka memancing di air keruh itu. Saya lagi pusing, ketemulah sama satu bapak, orang terhormat sih dia, orang orang negara gitulah, nggak usah hmm, disebut ya. Terus hmm, bapak itu bilang, udahlah balik lagi ke agama dulu yuk, jadi istri saya. Yang kedua, kamu saya kasih semua apa kamu mau, katanya gitu. Tetapi ketika udah jadi Kristen itu beda ya hukumnya. Tuhan pernah bilang jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak kembali yang lebih buruk. Itu saya alami bro. ah, Wah saya seneng nih, wah saya kaya lagi nih, udahlah nggak usah menderita, saya bilang. Tapi saya gini, waktu saya lewat gereja, kan pas naik mobil sama dia kan ada gereja tuh, ada salib ya kan di atas gereja. Saya ngerasa bersalah. Kayak ada satu pribadi, nak, lihatlah aku gitu kan. Tuhan, nanti dulu ya tobatnya, tunggu tua deh. Saya bilang gitu, saya masih muda, masih 21 tahun, masih cantik banget. Bayangin gak waktu itu. Jadi pikiran juga masih pelin-pelan ya, karena kan sebatang kara sendirian, susah. Pikirannya tuh masih kayak gimana gitu, meskipun udah belajar firman dikit. Terus saya hmm, bilang gitu, waktu saya bikin dosa tuh kayak ada satu pribadi hidup gitu. Beda ya, kalau zaman dulu kan bikin dosa aja gitu. Tapi ketika saya udah ya, jadi Kristen ini beda. Saya bikin dosa tuh kayak ada rasa bersalah gitu. Eh, Terus waktu saya mau bener-bener balik sama laki-laki, apa, mau balik ke kepercayaan saya yang lama, ada dua pertimbangan sih sebenarnya. Jadi ah, ah, ah. kan setan itu, iblis itu kan penipu ya. Iblis itu penipu, Ya, punya tipu muslihat yang luar biasa. Jadi bapak itu sebenarnya belum ngasih apa-apa selain cuma tempat tinggal. Uang juga pelit. oh, Uang juga pelit oh, sebenarnya. Nggak sesuai ah, dengan yang dia omongin itu. Tapi nggak tau lah kalau besok-besoknya oke, memang dia ngasih gitu kan. Cuman saya mulai ya, agak nggak senang karena kan ya saya juga pengen belanja-belanja, dia nggak kasih uang, katanya nanti 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 gitu kan. Udah gitu ya udahlah saya diem aja. Memang dia sewain tempat lumayan mahal lah gitu, apartemen gitu kan. Tapi di meja saya itu kan ada hmm, Alkitab. Mana Alkitab, kayak gitulah Alkitab. Terus saya buka, namanya lagi galau ya, saya buka aja gitu. Di situ Tuhan bilang gini, hanya anjing yang kembali ke muntahannya dan babi yang kembali ke, hmm, kebalik, sorry. Hanya babi yang kembali ke muntahannya. Gimana sih bro? 2 Petrus 2 ayat 22. ya, Kan lupa jadinya. ya, Hanya hanya anjing dan babi babi yang itu ya. kembali ke kubangan. Dan anjing yang kembali ke muntahannya. Jadi Hmm, saya dikasih Roh Kudus pengertian bahwa saya adalah 2 ekor binatang itu. Kalau saya tidak kalau saya tidak bertahan di hmm, iman saya dan saya kembali ke kehidupan saya yang lama, bahwa yang berarti lama. saya bawa hewan itu gitu kan. Di situ saya takut gitu. Terus saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan sayang sama saya, kasihlah saya firman satu lagi yang bagus kayak Tuhan. Saya bilang, yang indah gitu, maksudnya saya butuh kata-kata yang indah lah gitu kan. Terus Tuhan kasih di Yesaya 43 ya, di situ kalau nggak salah Tuhan bilang, kembalilah kepadaku sebab aku telah memilih engkau ya, kalau nggak salah itu. Terus kamu adalah Hmm, milikku, hmm, kayak gitu gitulah kata-katanya gitu kan. Terus di situ saya terharu, ya, saya nangis gitu. Belum selesai saya berdoa, handphone saya bunyi, saya lupa nggak silent. Terus saya angkat, ya. temannya bapak pendeta saya. Laura, kamu ada di Oh, mana? Saya bilang, saya ceritain semua. Astaga, kamu ngapain? Katanya kembali ke hidup kamu yang lama, dosa tahu katanya. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan gini-gini. Dia kasih khotbahkan. Iya Pak, tolong saya harus gimana ini Pak? Kamu kamu turun ah, deh, saya jemput kamu. Kamu siap-siap katanya. Tapi bapak itu nggak tahu kan, nggak ada lagi kerja. Saya bilang, udah kau siap-siap aja, aku oh, tunggu di bawah katanya. Aku jemput. Udah saya ikut temannya bapak pendeta saya, diantar kemes jualan baju di mall. Ya udah saya kerja baik-baik lagi. oh,
Baik-baik di situ saya mulai mulai lagi, saya jatuh lagi di dalam dosa pacar-pacaran gitulah. Saya pikir kan kalau mau punya suami kan pacaran gitu ya. Hmm. Ternyata ya kayak gitu malah bikin jatuh gitu. Di situ terus saya Mm-mm. berputar-putar begitu, tapi saya berusaha belajar kayak puasa Esther, 3 hari 3 malam, itu saya latih diri saya. Sejak hari itu saya belajar Oh. mendidik diri saya sendiri, meskipun kakak rohani saya bilang, minumlah sedikit, nanti kalau metong gimana katanya gitu. Saya bilang gini, Ah. kalau Ratu Esther tercatat di Alkitab dia tidak metong, berarti saya juga tidak, saya bilang gitu. Jadi saya puasa Esther pertama kali itu saya benar-benar pure, tidak makan dan tidak minum. Dan di situ saya ngelihat Oh, oke. diri saya berubah jadi murah senyum gitu ya sama orang, jadi murah senyum, jadi baik gitu. Terus ya udah Hmm. saya bertobat, tapi ya pasti jatuh bangun aja saya selama di kota itu. Saya capek sama diri saya sendiri, saya marah sama diri saya sendiri. Saya mengambil keputusan berat dan besar itu ya karena itu. Karena saya nggak bisa keluar dari diri saya yang begitu selama saya di situ. Akhirnya saya pulang, tapi mau pulang mau kemana gitu kan, mau ke daerah mana nggak tahu. Ya, Terus saya ya. terus saya keluar negeri, waktu itu. Oh, Sialan keluar bang, negeri ya? padahal saya keluar Ah. negeri, tapi kerjanya kerja nggak benar, Pastor. Sampai di sana, saya bilang Oh. sama Tuhan gini, Tuhan, saya mau bertobat, saya bilang gitu. Tapi saya malu kerja di sini. Saya mau keluar negeri aja bentar ya, bentar aja, paling berapa bulan, saya bilang gitu. Supaya saya bisa Ya. cari orang tua saya di Kalimantan Tengah. Kan dari umur tadi berapa? 12 tahun itu saya kan kabur dari rumah tuh. Ya. Bukan kabur sih, Ya. maksudnya ikut suami terus nggak pulang kan. Dari umur 12 Mm-mm. sampai 2009 itu berarti 11 tahun ya, kurang lebih 11 tahun. Saya bilang, saya izin sama Tuhan, Tuhan jangan marah ya, Tuhan Yesus jangan marah, saya bilang gitu. Saya kerja dulu ke luar negeri ini demi untuk cari orang tua saya ke Kalimantan Tengah. Padahal saya nggak tahu Kalimantan Tengahnya itu di mana, karena kan, aduh saya perginya terlalu kecil ya, jadi saya lupa pulang. Singkat cerita nih, Ya. ke luar negeri dapat izinnya itu 1 bulan visa saya masuk. Ah, ah. Uh, satu Hmm. bulan saya di luar negeri ini kerja nggak bener, tapi baru beberapa Hmm. 1 bulan 1 minggu lah izinnya saya nambah gitu. Ketangkap lah saya di sana, Hmm. ketangkap, Oh, kakak diperiksa ketangkap di sana? polis. Ya, saya mau lari tapi nggak mungkin karena saya nggak tahu bahwa polisi di luar negeri itu kayak kayak orang Chinese, bukan kayak orang Indonesia gitu. Terus mereka pas patroli itu nggak menggunakan mobil tulisan polis, jadi cuma pakai minibus biasa. Dan para intel nggak pakai seragam polisi, nangkapnya juga pakai plastik itu, yang plastik satu kali ditarik nggak bisa tarik lagi, itu plastik apa itu? Sakit banget itu, bukan borgol itu Hmm. nangkapnya. Jadi pas saya Hmm. dimasukin ke mobil, di dalam itu udah, maaf kata nih, orang luar negeri tuh PSK-nya banyak banget. Saya Indonesia sendiri. Semuanya dibentak-bentak, Oh. dimarah-marahin pastor di situ. Di kantor juga diteriak-teriakin. Iya. Tapi ajaibnya, cuman saya yang dipanggil nggak dimarahin. Laura, kayak gitu manggilnya. Aduh, aku udah Oke. ketakutan tadinya. Aku pikir mau dibentak-bentak juga kayak mereka, tapi enggak. Ternyata pas manggil nama aku dipanggilnya lembut sekali. Laura, sini katanya. Kenapa kamu tidak lari katanya Iya. gitu. Terus diledekin. Mana Oke. ada agama ini namanya Laura, kau nama palsu ya katanya gitu. Pokoknya dibercandain gitu kan. Oke. Singkat cerita, saya tapi sebelum saya ketangkap itu, saya itu didoain sama gereja Katolik yang doa keliling. Saya lari, saya kan pakai kalung salib itu. Saya kabur pura-pura beli es krim, jangan sampai ketemu rombongan para pastor waktu itu. Terus dikejar nih sama biarawatinya. Hei, kenapa kamu lari? Katanya, kita mau doain. Saya malu banget. Saya bilang, kamu Kristen ya? Katanya. Iya, saya bilang gitu. Kenapa kamu lari? Katanya pakai bahasa Inggris ya. Cuman saya bahasa Indonesia aja ya. Karena udah lama nggak di luar negeri, jadi agak kaku juga gitu. Saya bilang, saya mau cari bapak saya, makanya saya kerja begini. Saya bilang gitu. Terus dimarahin sama suster itu, tapi dengan bahasa halus. Tapi saya tahu dia marah. Dia bilang, kamu itu seharusnya cari Bapa di sorga, jangan cari Bapa di dunia. Dalam hati saya, lu tahu apa sih? Saya bilang gitu. Nggak tahu, anak hilang ini udah berapa tahun, saya bilang gitu kan, sambil sedih gitu kan. Terus dia bilang, ya udah, saya minta alamat kamu di Indonesia, karena kalau sudah ketangkap begini pasti kamu dideportasi gitu kan. Ya udah, saya kasihlah alamat. Saya di Batam sama biarawati ini. Singkat cerita, saya dipulangkan ke Indonesia, tapi diperiksa 4 jam di
4 kantor. Jadi sidik jari saya nih kok berapa mesin lah di sana itu, ya ampun capek banget. Di sidang baru saya dilepaskan pulang ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia, saya diteror bro sama orang-orang di situ, agent Oh, saya, karena mereka nggak terima saya pulang. Mereka menuduh saya bahwa saya melaporkan mereka, jadi mereka ketangkep, mereka dicambuk semua. Padahal saya nggak laporin oh, mereka. Tapi ada satu bodyguard saya bilang gini, bodyguard yang di Singapura, kalau Laura nih melaporkan kita katanya, dia nggak mungkin pulang, dia pasti jadi saksi. Kayaknya dia pulang tapi diikutin katanya. Itu ada beberapa orang yang lepas kan, ingin membunuh saya, membunuh saya karena ya, ya, ya. nggak terima teman-temannya ketangkep gitu. Saya bilang saya nggak lapor, cuman kata yang satunya belain saya, ah udahlah, pasti dia itu diikutin, kalau dia lapor dia juga pasti nggak pulang ke Indonesia, nggak mungkin katanya. Terus ada satu lagi yang masih benci sama saya, tanya lagi, kamu udah pulang ke Indonesia duit berapa katanya. Saya bilang cuman 1.300 dolar lah waktu itu, udah banyak ya tahun 2009 itu. Dia Hmm. bilang, ah itulah uang katanya polisi bayar kamu gini gini gini. Enggak, saya bilang saya enggak sejahat itu. Saya bilang udah, saya blokir, saya ganti nomor. Tapi saya tetap dicari sama mereka itu. Enggak, mereka enggak terima. Padahal saya enggak. Waktu saya pulang dari gereja itu, saya mau masuk dong ke apartemen saya lantai 2. Saya bilang permisi, saya bilang orang-orang ini nutupin jalan saya kan. Permisi saya mau lewat, saya bilang gitu. Pas mereka balik badan, ternyata mereka itu adalah rombongan dari Singapura tadi, orang-orang biarawati yang minta alamat saya tadi tuh. Udah gitu, Oh, ya. terus saya bawa ke kamar, ngobrol. Kita lagi usaha cari orang tua kamu. Tapi kan udah by phone ya tadinya. Kita kan teleponan terus. Ya. Hmm. Setelah itu kita udah patokan rumah kamu di Kalimantan apa katanya? Kalimantan Tengah. Waktu itu desanya namanya Pangkalan 5. Ternyata diganti jadi Desa Nateraya. Karena kan masih transmigrasi ya. Jadi masih diubah-ubah gitu alamatnya. Terus patokan saya gereja GKE, untung gereja itu belum berubah. Terus SDN, terus lapangan bola yang luas. Bapak kamu namanya siapa? Hmm. Pak Abbas, 150 meter dari sekolahan. Ketemu bro, selama 4 jam mereka cari, hebat sekali ya mereka tuh kayak FBI, Oh, kayak agen FBI. Dapat bapak saya. Cuman saya belum kasih tahu nama asli saya karena saya banyak duit waktu itu. Terus iya memang memang Bapak Abbas bilang dia memang kehilangan satu anak perempuan, tapi namanya bukan Yunike katanya. Namanya ah, namanya Lilis Kasiri katanya gitu. Nama nama agama dulu kan. Oh iya benar, berarti itu bapak saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya pulang ke Kalimantan dari Batam itu didampingi nih. Udah kayak CEO saya, sebelah saya biarawati, saya di tengah. Saya bilang, "Tuhan, saya ini putrimu kah?" Saya bilang gitu. Sampai saya didampingi begini, saya bilang gitu, "Ya Tuhan," gitu. Berkat Tuhan itu luar biasa gitu ya. Saya yang hina ini, Tuhan tuh itu tuh saya nggak keluar uang 1.000 rupiah pun, semua dibiayain sama gereja Katolik untuk mencari orang tua saya bro waktu itu. Saya bersyukur banget gitu ya, ternyata hmm. Tuhan tuh benar-benar menyambut saya gitu. Saya bernazar, saya waktu itu kalau saya pulang saya akan cium bandara itu waktu mau naik pesawat gitu kan, itu nazar saya waktu itu. Tapi ternyata tidak saya lakukan sampai sekarang karena saya malu, padahal saya udah 2 kali pulang ke sana. Saya malu, ternyata bandara banyak Hmm. orang. Saya pikir gak ada orang, ternyata banyak Iya, iya. orang, kan malu ya. Terus eh, ya udah akhirnya ketemu papa, ternyata papa sudah menikah lagi. Terus saya tanya-tanya, ternyata setelah ibu meninggal 1 tahun itu papa menikah lagi, udah punya keluarga baru, tapi nggak Hmm. punya anak kandung sih, anak bawaan, sama-sama bawaan Hmm. gitu. Ya Iya, udah iya, saya iya. terima dengan baik semua. Terus abang saya yang melecehkan saya tadi dengar nih berita saya datanglah dia. Hmm, 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 hmm. Wah saya masih takut nih, masih masih trauma. Waktu dia datang, saya langsung kasih tahu adik saya, abang saya, biar ada pembelaan, biar ada yang melindungi saya kan. Saya kasih tahu abang saya nomor 2, bapak saya, adik saya kasih tahu semua. Ya ampun, anak-anak aku ya, kata bapak aku gitu. Padahal saya ajarin kalian semua agama, kata bapak saya gitu. Dia nggak tahu saya suka kabur. Terus kata adik Ya. saya, ya ampun, kok apa saudara sendiri dihancurin sih, katanya adik saya gitu. Adik saya udah mulai kesel, marah, tapi Oh. jangan kau pukul abang, diam-diam lah. Udahlah, semuanya udah berlalu berapa tahun. Saya kasih tahu ini, saya bilang bukan untuk bikin kalian berantem ya, saya bilang gitu. Supaya kalian jaga saya bilang. Saya takut, saya bilang gitu. Iya ya aman tenang, kami jaga kamu, kata abangku nomor 2 juga kan. Udah, singkat Hmm. cerita saya
pengen tahu Jakarta. Kan saya pengen banget tuh dari berapa tahun yang lalu pengen banget tinggal di Jakarta. Ikutlah sama mereka. Tapi kata adik saya, "Teh, kamu harus tinggal sama abang nomor itu nomor 3. Memang apa namanya terpaksa. Iya. Rumahku tahu sendiri, rumahku masih gubuk," katanya waktu itu kan. Masih sekarang sudah Iya, 30 iya. dia. Cuman rumah abang, aduh saya bilang. Tapi ya pegang firman Tuhan. Kutukan sudah selesai di atas kayu salib ketika aku sudah dibaptis dan percaya Yesus. Sudah itu aja. Akhirnya terpaksa aku tinggal di tempat abangku yang itu. Karena karena saking pengennya merubah diriku di Jakarta, karena saya mendengar kota Jakarta itu bisa untuk orang bertobat karena di sana minim kejahatan gitu kan dibandingkan Batang. Oh, Intinya oke. sampai di sana ya itulah saya memulai kehidupan saya gitu. Di Jakarta ya? Oke. Jadi memulai kehidupan di Jakarta dan beberapa kali sempat mau menikah tetapi gagal ya. Bahkan sudah di gereja. Ini bagaimana ceritanya, Kak? Eh, kelewat tadi ya. Yang waktu sampai ke gereja itu masih di Kalimantan, masih tetangganya kakak. Jadi saya udah cinta banget sama dia waktu itu. Saya pikir dia itu bener-bener jadi suami saya karena sama-sama di Kalimantan, dia ganteng, kaya gitu ya. Saya bangga banget, tapi ternyata dia menghamili mantannya 6 bulan. Kandungannya sudah 6 bulan. Oh. Dia bilang udah putus, udah lama gitu. Saya mah dijebak katanya. Nggak bisa, kamu harus tanggung jawab, saya bilang gitu. Pas saya ke Jakarta itu, saya udah hampir nggak waras, Pastor. Udah nggak bisa diajak ngomong, saya Oh, diem aja. Udah, iya, iya, aku udah iya. pusing banget, patah hati gitu kan. Cuman ajaibnya itu ya, pas saya doa itu, kayaknya Roh Kudus itu selalu ya, selama saya kenal Tuhan, kalau saya ada ujian-ujian itu selalu kayak Tuhan tuh ngasih tahu dulu gitu. Iya, Sebelum iya, iya. dia jujur itu, saya habis doa, Iya, iya. kayaknya Roh Tuhan bilang gini sama saya, dia itu Ah, menghamili perempuan usianya 6 bulan. Dia udah kasih tahu duluan, Tuhan udah kasih tahu duluan. oh. Ketika dia mau jujur, Oke, oke, oke. stop, saya bilang nggak usah jujur. Kamu hamil Iya, ceweknya iya. 6 bulan umurnya kan? Kamu tahu dari mana? Iya, Katanya iya. gitu. Nggak, Tuhan sudah kasih tahu, saya udah siap pergilah, saya bilang gitu. Singkat cerita, Mm-mm. saya ke Jakarta itu, saya sembuhnya Tuhan pakai lagu dunia juga, bro. Nggak apa-apa ya lagu dunia, yang penting bukan lagu Ah, setan. Lagu dangdut, jangan gila dong, cowok bukan dia aja. Kadang-kadang itu juga jadi berkat buat saya lagu itu. Akhirnya saya waras di situ. Iya ya, ngapain oke. cowok banyak, kenapa gue harus stres dengan satu orang? Singkat cerita, saya masuklah ke gereja gitu ya, kenalan-kenalan. Saya jujur nih, ketemu orang yang welcome sama saya. Saya pendeta juga, Iya. Dek, katanya. Cuman terus saya bilang, Bu, boleh nggak saya Mm. berjemaat di sini? Saya ceritain kalau keluarga saya bukan Kristen gitu kan. Terus dia, Mm-mm. ya udah nggak apa-apa, katanya kalau kamu mau tinggal di rumah saya biar saya bina, katanya gitu. Ya udah saya tinggal di rumahnya, maaf Mm. ya bukan merendahkan, saya nggak dikasih gaji juga nggak apa-apa karena saya pengen hidup ada idola, bukan idola, teladan, supaya Iya. ada teladan, supaya Iya, saya iya. ngerti gitu kan hidup Kristen seperti apa. Terus begitu bertahun-tahun, akhirnya karena mereka melihat saya rajin baca Alkitab, rajin nulis-nulis gitu, saya direkomendasi ke sekolah Alkitab, sekolah STT. Saya bilang, saya kan nggak sekolah, gimana bisa sekolah pendeta? Saya bilang gitu. Saya juga nggak mau jadi pendeta, Iya. nggak usah jadi pendeta, sekolah aja. Nanti di sana kamu kan biar tahu, kamu kan belum ngerti banget tentang Yesus katanya. Gitu. Pengen tahu Iya, nggak iya. Yesus siapa? Oh iya saya pengen tahu. Saya bilang gitu. Ya udah belajar aja, katanya gitu. Masalah sekolah nanti bisa paket, bisa nyusul gitu katanya. Iya. Ya udah, Oke, berarti berjalan. singkat ceritanya ini kakak berarti belajar Alkitab ya. Singkat ceritanya belajar Alkitab dan akhirnya lulus ya dari sekolah Alkitab, Ya. baru wisuda kemarin ya. Dan singkat ceritanya juga Kak Laura ketemu dengan suami di Jakarta ya dan menikah dan punya anak 2 gitu ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya, kesaksian Kak Laura lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa saksikan di YouTube Dulos Production karena Kak Laura sudah bersaksi di YouTube kita lewat sebuah podcast. Setiap hari Minggu, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu jam 4 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana.
Bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya, mari bergabung dalam ibadah Minggu Doulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan, kepribadian tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai, pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan.